sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kesempatan bahagia ini kami mau dengarkan firman. Mohon urapan-Mu atas hamba-Mu, hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami mau siap hati dengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat malam. Haleluya. Ada sukacita besar di hati kita. Dan malam ini saya menjumpai Jemaat GBI Tiberias New Life Manado dan pemirsa yang sempat mengikuti acara ini. Kita bertemu lagi dan saya ingin berbagi dari Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Kita lihat di ayat ini. Haleluya. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, ayat 2. Ya. Oh, ayat 1 itu ya, di teks ini ayat 1. Ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, terima kasih. Ayat ini sangat terkenal, yaitu kerinduan kepada Allah. Bagaimana saudara dan saya memiliki kerinduan
kerinduan kepada Allah. Jadi malam ini saya ingin berbagi bagaimana kerinduan kepada Allah itu akan berdampak bagi kehidupan sehari-hari kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur 42 adalah ayat-ayat yang ditulis dari kumpulan nyanyian Bani Korah. Korah adalah salah satu keturunan dari Lewi yang bertugas di Bait Allah. Dan mereka adalah kelompok penyanyi, dan kelompok penyanyi ini adalah kelompok yang ditugaskan, memang hidup mereka didedikasikan untuk mempersembahkan nyanyian pujian. Mereka tidak ada pekerjaan lain ya. Tapi mereka dilengkapi dengan kemampuan bernyanyi yang baik dan mereka melayani sebagai imam-imam musik, imam-imam altar, imam-imam yang menyanyikan lagu pujian kepada Allah. Dan pasal 42 dari kitab Mazmur ini adalah Mazmur dibagi dalam jilid kesekian dan ini adalah jilid yang kedua. Nah, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, ini diajarkan kepada saya dan kepada saudara tentang gambaran sebuah kerinduan. Seperti ayat ini bilang, seperti seekor rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu yang harus ada pada kita, ya salah satu selain ada banyak variabel hidup, yaitu tentang cinta Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Salah satu yang Tuhan rindukan ada pada kita adalah kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Saudara, kerinduan akan Tuhan adalah sesuatu yang bagi saya adalah sesuatu yang menarik bagi Tuhan. Kalau ada orang rindu pada Tuhan, ya, rindu bertemu Tuhan, rindu hadirat Tuhan, rindu duduk di kaki Tuhan, rindu mengalami encounter with God, bertemu, ada perjumpaan dengan Tuhan, ini adalah sesuatu yang bagi Tuhan sangat membanggakan hatinya. Ya, saudara, saya rindu kepada Tuhan, bukan saja saya karena diberkati, saya rindu kepada Tuhan bukan karena doa-doa saya dijawab saja, saya rindu kepada Tuhan bukan karena Tuhan itu baik, tetapi saya rindu karena memang pribadi Tuhan. Siapa dia? Dia layak saudara-saudara menerima yang terbaik dari segala yang pernah ada. Kerinduan kita, hasrat kita, naluri kita, passion kita, semangat kita, gairah kita, kita arahkan padanya. Itulah sebuah kerinduan. Nah, kerinduan ini adalah modal bagi kita. Kerinduan adalah modal bagi seorang hamba Tuhan, modal bagi seorang jemaat, seorang pelayan Tuhan, pelayan altar, modal bagi sebuah gereja lokal untuk mendapatkan special attention of God. Jadi perhatian, saudara ada pernah mungkin baca mata Tuhan tertuju kepada seluruh alam jagat raya, tetapi mata Tuhan fokus kepada orang-orang tertentu, pada orang-orang yang cinta Tuhan, pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, pada ayat ini digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kata rusa ini rusa jantan, hart, dalam konteks cerita ini bukan seperti rusa di Indonesia. Karena rusa di Indonesia katakanlah seperti kancil, ya itu satu sebangsa mereka. Rusa di daerah kita adalah rusa yang sudah terbiasa dengan sungai, air melimpah. Curah hujan Indonesia jauh lebih tinggi dari curah hujan di tanah Palestina.
Jadi ketika Bani Korah ini menulis, dia sedang menggambarkan sebuah keadaan bahwa yang menjadi kebutuhan esensial dari seekor rusa adalah ia berada di tempat yang berair, ya. Rusa yang haus adalah satu keadaan seperti jiwa dari Bani Korah, jiwa dari bangsa Israel, jiwa dari pemazmur, bahkan ini adalah representase dari jiwa kita. Saudara dan saya tanpa bertemu Tuhan, jiwa kita kering, ya. Jiwa kita itu istilahnya hampa, kosong, tak ada makna. Sering saya bilang dalam Yohanes 15, without Jesus we are nothing. Tanpa Yesus, ruang hidup kita yang kosong hanya bisa diisi oleh Yesus, tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lain tidak bisa menggantikan Dia. Itulah ruang hati kita yang membutuhkan Yesus saja. Kalau itu tidak diisi, kemudian diganti dengan yang lain, jiwa kita akan tetap rasa haus, ya. Ayat itu mengatakan bahwa seperti rusa yang merindukan air, jadi ini adalah persamaan pikiran atau perumpamaan, ya, parabel tentang seekor rusa yang merindukan air. Dan ini adalah gambaran dari jiwa kita, jiwa pemazmur yang merindukan Tuhan, yang merindukan Engkau ya Allah. Saudara, saya sudah bilang tadi, rusa di tanah Nusantara ini beda dengan rusa yang ada di tanah Palestina dalam hal ketersediaan jumlah air, ya. Jadi kalau rusa kehausan di sana, itu saya pernah melihat di sana, sejauh mata lepas memandang hanya pasir yang kering, ya, padang gurun yang luas, dan hanya ada kadang-kadang fata morgana, kelihatan ada pohon, kelihatan ada oase, tapi sebenarnya hanya pantulan cahaya. Jadi rusa yang merindukan air, kalau sudah dalam keadaan haus, saudara-saudara bisa bayangkan keadaan ini disamakan dengan jiwa kita yang merindukan Tuhan. Saudara, kita butuh Tuhan. Kalau saudara teliti, para peneliti-peneliti yang meneliti tentang kehidupan manusia secara psikologis, ya, anatomi tubuh manusia secara fisik, secara psikis, dan kemudian secara spiritual, orang-orang suku terasing, perhatikan, orang-orang suku terasing yang belum disentuh oleh budaya modern, mereka belum pernah diperkenalkan dengan agama, tapi mereka dengan apa yang namanya sense of religious yang ada pada hati mereka, mereka ada dorongan dari hati untuk membuat sesuatu yang mereka bisa sembah, untuk yang membuat mereka bisa percaya pada sesuatu yang mereka anggap berada dari luar kehidupan manusia yang dapat mengatur atau berkuasa atas hidup manusia. Jadi saudara-saudara, adalah sebuah kerinduan Tuhan kalau saya dan saudara memiliki jiwa yang haus, jiwa yang lapar, jiwa yang seperti tanah yang kering, seperti rusa, kemudian bagaikan tanah kering yang merindukan air, seperti air yang didirus, yang menetes, embun, itu sangat-sangat dibutuhkan orang yang lagi kering. Suasana hati secara psikologis, mungkin kita punya sesuatu, mungkin kita punya materi, kita memiliki uang, kita memiliki apa yang kebanyakan orang miliki. Tapi kalau kita tidak memiliki Tuhan, hidup kita gersang, ya, bagaikan tanah gersang, hampa hidup kita. Itu sebabnya dalam beberapa catatan, kalau saudara bisa melihat di catatan-catatan internet, ada orang yang kaya raya tapi bisa bunuh diri, ya. Ada orang yang prestasinya luar biasa tapi hidupnya hampa sehingga ia mengakhiri hidup secara tragis. Sulit sekali dimengerti mengapa bisa begitu. Ini bukti bahwa kalau materi bisa memuaskan orang, orang tidak akan bunuh diri. Kalau materi, uang, jabatan, pangkat bisa memuaskan orang, maka tidak akan ada peristiwa yang seperti yang saya katakan tadi. Tetapi karena memang Allah telah menciptakan manusia itu, saudara, manusia itu pada dasarnya manusia original, katakan original, ya. Manusia original adalah
saya ulangi ya, manusia original adalah, saya contohkan pada saya sendiri, saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ini formula yang harus saudara dan saya ingat baik-baik. Saya adalah makhluk roh, memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ulangi sama-sama saudara yang bisa ikuti saya. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Sekali lagi karena ini penting, saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam dalam tubuh. Semuanya ucapkan, 2, 3. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Ya, saudara yang bisa ketik di situ silakan. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Jadi saat tubuh kita binasa atau meninggal dunia, jiwa kita kemana, roh kita tetap ada ya. Roh kita tetap eksis. Itu yang nanti akan diberikan the glorification body, tubuh kemuliaan atau the resurrection body kalau kita mati kemudian kita bangkit lagi. Itu akan diberikan untuk menyertai roh kita selama-lamanya nanti. Nah, jadi secara original yang sebenarnya yang banyak membutuhkan sesuatu bukan tubuh kita, bukan jiwa kita, tapi yang sangat membutuhkan yang esensial adalah roh kita. Roh kita membutuhkan Tuhan. Oke, ada banyak orang menyangkali hal ini. Tetapi saudara, jiwa saudara boleh puas, tubuh saudara fisik boleh puas, tapi roh saudara sebenarnya sedang menangis apabila kita tidak asupi apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan roh kita, makhluk roh, makanya ada ayat yang mengatakan Allah adalah roh. Maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tubuh kita adalah alat untuk penyembahan. Jiwa kita adalah cara berekspresi kita menyembah. Tetapi yang sedang menyembah yang benar bukanlah tubuh kita, bukanlah jiwa kita, tetapi roh kita yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Jadi tubuh kita menjadi alat, kemudian jiwa menjadi sarana ekspresi, tetapi yang menyembah adalah roh kita. Roh kita bisa menjadi seperti rusa ini ketika kita, saudara-saudara, ada jauh dari Tuhan. Allah kita adalah Allah yang transenden sekaligus imanen. Transenden artinya Allah yang jauh tak terjangkau, tapi sekaligus Allah yang dekat mau menyatakan diri. Allah yang imanen. Itu sebabnya ada kata Immanuel ya. Allah yang transenden, yang jauh, juga sekaligus Allah yang mau menyatakan diri. Nah, kepada kita diberikan satu apa yang namanya hati nurani. Hati nurani ini adalah indera dari roh kita. Ya, ulangi, hati nurani adalah indera dari roh kita. Itu ada insting ya, ada hati nurani, ada bagian lain nanti di kesempatan yang lain. Nah, sekarang jiwa di sini yang dalam penjelasan ini lebih menekan kepada roh yang merindukan Tuhan. Saudara yang merindukan Tuhan, kerinduan ini digambarkan sekali lagi seperti rusa jantan yang merindukan sungai atau wadi yang berair, dan rusa menjadi haus karena banyak faktor. Yang pertama, sudah jauh dia berjalan, jauh sudah, kini aku berjalan dari mana ke mana, sudah mengembara kemana dan kemana, roh kita tidak bertemu dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kan ada banyak ya, seperti yang saya sudah gambarkan secara geografis, secara topografis, kondisi dari gurun-gurun di daerah di mana rusa ini hidup, di background dari kehidupan Bani Korah adalah padang-padang rumput yang banyak rumputnya kering ya. Jadi ada satu dorongan untuk mencari sumber air ya. Dalam terjemahan New King James Version, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul. Kata rindu pakai kata pants, P-A-N-T tambah S. Pants adalah sebuah aktivitas yang berulang-ulang, dan artinya pants ini adalah kerinduan yang dalam secara harafiah,
pens ini terengah-engah. Terengah-engah kalau dalam bahasa kita menanya. Tahosa-hosa kasiang. Saking rindunya bertemu dengan air. Saking rindunya sampai kata pens ini nafas pendek dan cepat. Terengah-engah, kata kerja intransitifnya terengah-engah. Jadi rindu di sini sampai keadaan fisiknya bahasa kita tahosa-hosa dalam hal berupaya mencari Tuhan. Ibrani 12 pernah bilang dalam mencari Tuhan kita belum sampai menumpahkan darah, bukan? Nah, kalau dalam konteks ini kita dalam mencari Tuhan belum sampai mungkin tahosa-hosa, bukan? Ya, kadang-kadang saudara karena sudah terlambat pergi ke acara ibadah, kami saudara terengah-engah karena suka supaya tidak terlambat. Tapi bisa tergesa-gesa karena mau berusaha supaya bisa beribadah on time dan bisa melayani dengan baik. Dalam konteks rusak ini, dia pens ini artinya kerinduan yang sangat dalam sampai ia bisa terengah-engah atau sampai kehabisan nafas untuk bertemu dengan sumber air. Nah, pengulangan pikiran yang sama ini, analogi berpikir yang sama, ini yang pemazmur Bani Korah ingin supaya itu ada di hati orang Israel. Ada di hati para Lewi, para imam besar, para keturunan Harun, imam besar, dan kaum Lewi yang melayani di altar, di ruang suci, yang di pelataran, di serambi, yang bertugas di bagian pintu utara, selatan, timur, barat. Mereka dengan barisan-barisan penyanyi. Ada kerinduan supaya lewat Bani Korah ini punya lagu, orang-orang tidak sekedar ritual menjalankan tugas sebagai para Lewi. Tidak sekedar rutin mengerjakan tugas sebagai para imam. Tetapi dari pelayanan itu ada muncul kerinduan. Haleluya. Ada kerinduan. Ada kerinduan saudara-saudara yang dalam terhadap Tuhan. Memang beberapa kasus orang nanti rindu pada Tuhan saat jiwa tertekan. Lihat ya di ayat yang ke-6. Coba lihat. Ayat yang ke-6 dari satu pasal yang sama, Mazmur 42. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Ya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Itu ada di ayat 6. Mengapa engkau gelisah, tertekan, hai jiwaku, ada di ayat 12. Dan mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, di pasal 43 ayat 5. Pasal 42 dan 43 ini satu perikop atau satu kesatuan. Nah, saudara-saudara, kadang orang terdorong untuk cari Tuhan waktu jiwanya lagi tertekan. Itu baik daripada waktu tertekan cari bukan Tuhan, ya. Jiwa yang lagi tertekan. Tetapi mari kita coba naik level lagi. Bahwa kita tertekan atau tidak, kita tetap memiliki kerinduan. Saya memulai satu pola yang baru, ya. Satu pola yang baru bahwa kadang-kadang kalau kita lagi kepenuhan, kita berbahasa roh, ya. Kita lagi on atau on fire, kita berbahasa roh. Tapi sebenarnya kalau kita berkerinduan terkonek dengan sorga, bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti. Hanya roh kita, Roh Kudus dan Bapa yang mengerti. Mari lewat itu, jalur itu kita terkoneksi. Jadi kalau saudara mendengar saya berbahasa roh itu nanti saya bahas di kesempatan lain jika Tuhan berkenan. Berbahasa roh bukan untuk menunjukkan saya lebih rohani dari orang yang tidak berbahasa roh. Berbahasa, tapi jangan dulu sekarang ya. Berbahasa roh saya bocorannya dulu ya. Bahasa roh itu sebagai tanda baptisan pertama kali. Kemudian bahasa roh pada saat kepenuhan. Peristiwa yang sama dengan baptisan tapi peristiwa kedua dan seterusnya. Itu disebut kepenuhan. Orang berbahasa roh. Tapi yang ketiga ada bahasa roh sebagai karunia.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahasa roh sebagai komunikasi atau sebagai doa pribadi. Jadi apa yang saya lakukan, mungkin bukan tanda baptisan karena sudah pernah, baptisan itu sekali terjadi, mungkin dalam rangka kepenuhan, tapi mungkin juga bukan karunia bahasa roh, sebab karunia bahasa roh itulah yang perlu diterjemahkan. Mungkin saya sedang berkomunikasi dengan roh, dan itu tidak perlu diterjemahkan, ya. Itu tidak boleh dilarang dan dapat dilakukan di mana saja. Hanya karunia bahasa roh yang harus orang saja. Harus ada yang menerjemahkan. Biasanya karunia bahasa roh disertai dengan ada terjemahannya, itu karunia. Kalau cuma bahasa roh tidak diterjemahkan, itulah ekspresi dari roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 26, keluhan-keluhan yang tak terucapkan oleh Roh Kudus disampaikan dan melalui roh kita, Roh Kudus, dan sampai kepada Bapa dengan menggunakan bahasa roh. Jadi itu adalah sesuatu yang kalau boleh diperbanyak, amin. Kalau boleh frekuensinya diperbanyak. Karena secara teknis, orang yang berbahasa roh dengan tekun, dengan serius, maka pikirannya akan unfruitful. Unfruitful artinya pikiran kita akan berhenti berpikir, tapi pikiran Allah yang akan masuk. Kapan kita bahas ini? Saya tidak siapkan malam ini. Saya ingin supaya ada kerinduan dulu di hati kita. Saya dan istri, Bu Gembala, sharing, saudara-saudara, tanpa bertemu Tuhan tidak akan ada perubahan. Ingat ketika Yakub bertemu Tuhan, dia dirubah. Haleluya. Dia bertemu Tuhan, dirubah namanya dari Yaakov. Yaakov itu ejaan Ibrani. Yaakov artinya penipu. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, dia dirubah perjumpaannya dengan Tuhan. Dia dirubah menjadi Yisrael. Yisrael artinya pangeran, pemenang, pejuangnya Allah. Oh, berbeda jauh ya. Kalau kita mengalami encounter, tetapi dimulai dengan kerinduan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Saudara coba ngomong seperti, Tuhan, aku rindu padamu. Pada waktu saudara melayani, Tuhan, aku rindu padamu. Tanpa sadar hati kita hancur. Mungkin air mata menetes, tapi itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Apa artinya pelayanan, saudara? Kita dipakai Tuhan, orang tertolong, orang disembuhkan, orang dipulihkan. Kalau saya mengajar, orang merasa, oh Tuhan terima kasih kami boleh mengerti. Tapi apa artinya kalau saya sendiri yang mengajar ditolak? Karena saya tidak memiliki relationship secara pribadi dengan Tuhan. Saudara setuju dengan saya, bilang amin. Saya harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara ketik di situ, saya harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang Bani Korah angkat di sini. Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, jiwa kita tertekan. Tekanan banyak sekali, saudara-saudara ya. Kalau kita cuma mau hitung-hitung tekanan ya. Kalau saya pakai bahasa Manado, orang masalah ini bukan cuma satu tas plastik. Ini satu karong tada. Satu karong goni dipadat-padatkan lagi. Belum selesai satu karong, sudah dapat karong baru. Tapi kalau kita memiliki spirit, roh, beberapa jemaat saya hubungi tadi untuk saya sharing. Kalau roh kita kuat, berapa karong pun bisa kita pikul. Kalau kita punya roh ini terlatih, terdidik, khotbah 2 minggu lalu kalau tidak salah, beban jadi ringan, amin. Lebih ringan lagi kalau saudara itu bisa bertemu Tuhan. Saudara bertemu Tuhan artinya dimulai dengan modal kerinduan. Haleluya. Tak ada pertemuan dengan Tuhan tanpa kerinduan. Saudara ketik di situ, karena ini kata-kata yang muncul seketika. Saya kadang-kadang menyesal kalau saya tidak catat karena saya bisa lupa. Beberapa kali Tuhan kasih lewat kata-kata kalimat, karena saya tidak cepat-cepat catat, dia hilang. Saya cari susah sekali. Jadi apa tadi? Perjumpaan dengan Tuhan dimulai dengan kerinduan. Tak ada perjumpaan tanpa kerinduan. Haleluya. Jadi saudara kalau ada gairah Tuhan, ya, yang tadi as the deer pants for the water brooks, ya, as the deer pants the water brook, so pants my soul for you, O Lord.
Demikianlah jiwaku sampai terengah-engah pengen bertemu dengan Engkau Tuhan. Kerinduan seperti ini adalah langkah awal mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, saya saudara ajak saudara cari tokoh-tokoh di Alkitab yang berjumpa Tuhan, dan sesudah itu apa yang ia alami. Abraham berjumpa dengan Tuhan, dia berubah, amin. Yakub berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Dia mengalami banyak hal, dan mungkin kesempatan kita bicara di kesempatan yang lain. Tapi kali ini saya ingin contohkan, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O Lord. Ini adalah gambaran kerinduan. Kata rindu ya, dalam kamus bahasa kita Indonesia sangat ingin. Aduh, kita nyandak tahan kalau kita nyandak makan bakso. Aduh, kita nyandak tahan di mana kang ada mie. Kita suka sekali makan mie. Mari orang picari. Sampai di tanpa jual mie so tutu. Oh kasihan. Biar Jo super mie misalnya, maaf saudara sebut merek. Karena kerinduan itu adalah dorongan yang dari dalam. Aduh, saya sangat rindu, sangat berharap. Saya ada punya kerinduan, tapi saya tidak bilang di depan ini. Biarlah Tuhan tahu kerinduan saya apa. Dan kerinduan itu kalau ada, saya bilang, aduh yes, Lord, thank you Lord Jesus. Kenapa? Sekian banyak kerinduan saudara dan saya, tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali kita berjumpa dengan Yesus. Kita pengen damai sejahtera, kalau kita jumpa Yesus, diawali dengan rindu. Oh saudara-saudara, kalau ini kerinduan ada, lewat biarnya tidak ada kuota, amin. Kalau ini kerinduan ada, lewat biar saudara biar capek, agak flu-flu sedikit, bagi saya no problem ya. Kalau ada kerinduan dengan Tuhan, ada kendala, ada galau-galau sedikit, kita abaikan karena aku rindu padamu Tuhan. Dulu waktu orang-orang masih pacaran dulu pakai daun pisang. Nah, saudara jalan kaki, ya tidak bisa baku chatting. Dulu pakai surat. Dir yang di seberang sana. Dikirim surat 1 bulan belum sampai, kantor pos belum bawa. Nah, dia menanti dengan sabar, dengan kerinduan. Sekarang Tuhan ada di depan kita. Amin. Tuhan tidak jauh. Tuhan tidak, ada bahasa lagu bilang, dia hanya sejauh, Tuhan hanya sejauh doa. Haleluya. Jarak yang tercipta antara kita dan Tuhan lebih banyak disebabkan oleh tak adanya kerinduan. Haleluya. Kalau saudara tidak rindu pada seseorang, walaupun dia ada di samping, saudara tidak rasa apa-apa, bukan? Kalau saudara tidak rindu dengan Tuhan, walaupun orang di sampingmu sudah mengalami hadirat Tuhan, saudara tidak akan rasa apa-apa. Karena kerinduan itu adalah paspor untuk mengalami perjumpaan. Haleluya. Ya. Jadi rindu itu sangat ingin. Atau bahasa orang mengandung, ngidam ya. Sangat ingin. Biarnya anak musim mangga, suruh cari mangga. Oh Tuhan, di mana ada mangga? Selama tidak ada tuh mangga, maaf saudara, air liur mungkin keluar. Karena kerinduan yang sangat dalam. Ya. Dan rindu juga merasa ingin sekali bertemu Tuhan. Rindu sekali bertemu Tuhan. Saudara rindu ketemu Tuhan, bilang amin. Saya rindu padamu Tuhan. Dan saudara, saya sudah sering bilang, jangan rindu Tuhan dan rindu dompetnya. Haleluya. Kita rindu Tuhan, rindu pribadinya. Yes, haleluya. Saudara-saudara, sikap yang Tuhan rindukan untuk, ya, setiap orang yang merindukan Tuhan selalu memiliki sikap-sikap yang signifikan, yang kelihatan. Dan sikap-sikap ini menjadi ekspresi bahwa betul-betul ada di dalam ini kerinduan. Saudara pengen apa yang saudara rindukan jadi kenyataan, bukan? Nah, bagaimana jadi kenyataan? Itu dikaitkan dengan ekspresi sikap kita. Jadi harus ada sikap yang menunjukkan bahwa seseorang itu sungguh-sungguh rindu Tuhan. Nah, sikap-sikap pendukung seperti apa yang perlu kita tunjukkan sebagai bukti kepada Tuhan bahwa saya rindu Tuhan.
Saya rindu, haleluya. Saya ingin berbagi saudara-saudara kebenaran dari Matius pasal 15. Matius 15, saya beri contoh tentang kerinduan dari beberapa sisi dan dari beberapa background orang. Saya ambil paling kurang 2 contoh dengan waktu yang sangat singkat. Matius 15 ayatnya yang ke 21 sampai 28 akan dibaca dengan cepat. Matius ya. Ya. Satu, dua. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Ya. kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, puji Tuhan. Jadi ini adalah sebuah contoh sikap dari sebuah kerinduan yang ada di hati dari seseorang. Dalam konteks ini seorang perempuan ya. Seorang perempuan yaitu perempuan Kanaan. Dalam terjemahan lama perempuan Sirofenisia. Jadi ini orang bukan orang Israel ya. Bukan bangsa Yahudi. Saya ingin saudara bersama-sama kita melihat. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah Tirus dan Sidon dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam konteks ibu ini, perempuan Kanaan ini, dia sangat rindu pertolongan Tuhan. Ini emergensi, darurat. Saya sudah bilang tadi ya, ada orang rindu Tuhan karena dalam keadaan tertekan ya. Tidak masalah daripada dia tertekan tapi rindu yang lain yang bukan Tuhan. Ini ada satu contoh sikap seorang yang betul-betul Tuhan kasihani. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi sudah kerasukan setan sangat menderita lagi. Jadi ada orang juga kerasukan setan tapi tidak menderita. Ini lengkap, kerasukan setan dan menderita. Kemudian saudara lihat ini kerinduan yang kita mau nyatakan sebagai kerinduan. Tidak selamanya kita berkerinduan pada Tuhan itu. Lantas antara titik kita memulai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari titik kita berusaha sampai kita ketemu Tuhan. Ada kerinduan. Tapi kerinduan itu tidak selalu mulus. Tidak selalu saudara jalannya seperti jalan tol Manado Bitung. Tidak selalu bebas hambatan. Ini adalah sebuah fakta, realita. Saudara, beberapa orang ketika kerinduannya dihalangi oleh sesuatu yang sederhana, dia sudah pupus harapan atau kehilangan sukacita. Padahal kerinduan yang sejati itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kerinduan sejati kita dengan Tuhan tidak dapat dihalang-halangi. Sudah boleh ketik, kerinduan sejati tidak dapat dihalang-halangi oleh apapun. Kerinduan sejati tidak dapat dihalang-halangi oleh apapun.
Ya kecuali diri kita yang memutuskan untuk tidak lagi rindu pada Tuhan. Orang kalau jatuh cinta, laut pun kuseberangi, lautan api pun kuseberangi, walaupun aku siram dulu. Tapi gambaran umumnya adalah ketika wanita perempuan Kanaan ini datang, Tuhan tolong kasihan anak saya, Tuhan tolong kasihan. Saudara lihat reaksi dari ayat 23, coba lihat baca ayat 23 reaksinya adalah, ayat 23 reaksinya dari Tuhan Yesus, saya lihat saudara. Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yeah. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 23 ini secara gamblang menjelaskan pada kita ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Oh kasihan. Aduh, kalau saudara ketemu Pendeta Max tolong kok bantu doa. Pendeta Max bilang, enggak jawab apa-apa atau cuek bebek. Pergi lewat seperti pesawat tempur. Saudara punya perasaan pasti, aduh seperti Naaman. Kita kira Elisa mau datang keluar. Elisa paling tidak goyang-goyang dia punya tangan di atas kita pe kepala. Atau tumpang tangan ambil minyak, siram tapi badan kusta ini. Tapi Elisa tidak keluar. Ini konteks Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Oh kasihan saudara-saudara. Kalau saudara pergi pengen bertemu Tuhan, saudara masuk di sebuah gereja, kemudian orang tidak merespon, para penyambut tamu tidak memberi salam, orang-orang tidak memberi senyum padamu, apakah engkau akan mundur? Rata-rata kalau kita hanya sayang diri kita akan mundur. Tapi kalau kita serius pengen bertemu Tuhan, kerinduan ini akan mengatasi kendala yang sangat prinsip. Yaitu Yesus sendiri tidak menjawabnya. Atau Yesus sendiri tidak menggubris. Aduh, tidak ada respon kasihan dari Tuhan Yesus. Tapi sikap dari orang yang betul-betul rindu Tuhan. Saya yakin saudara, kalau saudara baca cerita ini, saudara langsung baca ayat 28, dia punya ending cerita, gampang mau mengerti. Toh? Tapi kan pada waktu kejadian itu ayat 28 belum ada. Pada waktu progresif cerita ini berjalan, ini perempuan kan belum tahu bahwa pada akhirnya Yesus akan jawab, hai ibu, besarlah imanmu. Tapi di bagian awal dia sudah mendapat respon yang dingin sekali. Bahkan respon yang kedua dari para murid, Yesus sudah diam, murid-muridnya datang. Dan meminta kepada Yesus bilang begini, suruh saja wanita ini pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak dari tadi. Dia bikin kacau sudah ini. Ya, apa nanti dia mengganggu, nanti apa kata orang. Dia datang, guru, kan dia juga bukan bangsa Israel. Bukan orang yang masuk skala prioritas yang harus ditolong juga toh. Jadi murid-murid memberi rekomendasi yang membuat orang-orang seperti bingung. Kasihan ini orang anaknya lagi kerasukan setan yang sangat menderita. Tapi Yesus tidak memberi tanggapan, Yesus tidak menggubris, malah para murid-murid bilang suruh saja dia pergi. Wah saudara-saudara kalau datang ke gereja kemudian ada penerima tamu bilang, oh ini tante ini beribut sekali. Tante boleh juga pulang tante. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara punya keadaan, punya kerinduan, seperti api bisa padam. Bisa padam apabila saudara berhadapan dengan orang-orang yang terang-terangan memberi saudara pernyataan yang melemahkan. Tapi kalau betul-betul kita rindu Tuhan, ayat ini, saudara kita jangan berhenti di situ ya. Kita maju sampai ayat 24. Ayat 24 Yesus jawab apa di sana? Ya ini sudah ada perkembangan, Yesus tadi diam.
Cuek, sekarang Yesus menjawab. 24, bunyi firman Tuhan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 24, saudara-saudara, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Aduh, ini lagi sudah ada garis demarkasi, sudah ada diskriminasi. Halo, gereja ini hanya memberkati orang-orang Manado saja. Orang-orang dari Minahasa tidak. Saudara akan tersinggung, bukan? Jadi kerinduan saya dan kerinduan saudara apabila bertemu dengan Yesus yang adalah figur yang kita cari. Tetapi Yesus sendiri ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aduh, saudara-saudara, sampai sini sudah perjuangan saya sudah selesai. Yang penting saya sudah berusaha. Paling juga orang mengerti. Ya, tidak pernah saya berusaha seperti ini kemudian ditolak seperti ini. Nah, akhirnya saya pulang saja. Tidak apa-apa, pulang saja. Balik kanan ya. Ayat 25. Coba lihat ayat 25. Ayat yang ke-25 bunyi firman Tuhan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, ayat 25 perempuan itu melakukan hal yang sebaliknya. Dia lebih mendekat. Kerinduan yang dalam membuat kita tidak terhalang oleh apapun kata orang. Kerinduan yang terdalam tidak membuat situasi kita yang tidak kondusif, membuat kita balik kanan, saudara-saudara ya. Saya banyak mengalami situasi-situasi seperti itu. Tapi karena saya sudah baca ayat 28 ya, orang zaman kita sekarang ini mudah saja untuk mengerti cerita ini. Tapi ayat 28 ini belum sempat ditulis. Kejadiannya belum jadi. Jadi ini ibu belum dengar nih kalimat ayat 28. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Tapi sikap yang dia tunjukkan, dia datang mendekat. Halo, dia close up. Dia lebih dekat. Dia tidak mundur. Dia tidak kecewa. Dia tidak sayang diri. Tapi saya pikir mereka akan menyambut saya. Tapi saya justru ditolak. Terjadi diskriminasi. Ya saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya sedang pengen melihat sejauh mana kerinduan saya, kerinduan saudara melayani Tuhan, kerinduan saudara ikut Tuhan. Tidak mudah dan tidak gampang, tapi bukan mustahil kalau saudara punya kerinduan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-26. 6. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yo, ayat 26 ini so main kasar komang ini. Masa komang kita orang ini walaupun bangsa Kanaan, Sirofenisia, masa disamakan dengan anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. So lebih rendah ke siang ini. Aduh saudara-saudara. Kerinduan yang dalam, yang asli, yang genuine, itu tidak akan pernah diubah, digeser oleh perkataan yang paling pahit sekalipun. Kita mau ketemu Tuhan jauh lebih penting daripada apa kata orang. Haleluya. Dan perempuan itu bilang memang benar. Tapi anjing juga makan dari rema-rema yang jatuh. Maka ayat 28 muncul. Haleluya. Semua kita yang punya Alkitab baca ayat 28. Ayat 28 sama-sama semuanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan itu juga anaknya sembuh. Iya,
Ayat 27 adalah ayat ekspresi puncak dari seorang yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Tuhan, benar memang. Orang Garut termasuk kategori anjing. Karena kami memang bukan orang Yahudi. Kami orang perempuan Kanaan, Siro-Fenisia, orang tidak termasuk bangsa pilihan yang mendapatkan perjanjian. Tapi kami, ya haleluya. Orang punya kerinduan, punya iman, ini akan melihat terobosan. Kami juga makan dari rema-rema yang jatuh dari tuannya. Saya percaya inilah kerinduan yang membuktikan rindu kebetulan, bukan kebetulan, tapi rindu yang betul-betul dari dasar hati yang paling dalam. Dan Tuhan bilang, hai ibu, besarlah imanmu. Seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau saudara pada level ini, kerinduan dari seperti seekor rusa, saudara akan melihat ada banyak hal. Saya sarankan pada saudara, jangan mudah menyerah. Jangan pernah menyerah. Never give up. Terus struggle bersama Tuhan. Karena saya yakin perjuangan kita, kerinduan kita akan diganjar oleh Tuhan. Seperti apa yang wanita ini alami. Hai ibu, besar imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.